Kan ini namanya Samson. Lu kagak nyanyi? Aku yang lemah tanpa Samson itu coy. Tak akan sambung. Terganti Semua kisah yang telah terjun. Apaan? Elektronik sertifikat boleh dilaminating nggak? Boleh nggak sih laminating ya? Gue sampai sekarang aja KTP itu gue bertanya bisa nggak dilaminating? Kira-kira sertifikat elektronik bisa nggak? Apa sertifikat lama bisa dirubah menjadi elektronik? Ini izin bertanya, dapatkah kita masyarakat sipil untuk mengecek girik tanah di kantor BPN? Ini banyak banget nih bang pertanyaan seperti ini. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ATR BPN dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut. Saya Semi, Saya Harrison. Ami, Samson. Saatnya menjawab suara online. Sobat, ini kan banyak nih pertanyaan yang masuk di online terkait dengan apa yang diproduce oleh ATR. Kementerian ATR BPN, Sam. Nah itu Sam, mostly mereka bertanya tentang produk sertifikat elektronik maupun prosedur-prosedur perpanjangan atau peningkatan hak. Nah, karena menarik nih pertanyaannya, kita bahas yuk. Ya? Boleh. Nanti kalau Tapi saya ini semua terkait dengan layanan pertahanan kita kan? iya, kalau mungkin sepak siap. bola. Sepak bola itu ada kanal yang lain. Siap. Ini saya coba baca pertanyaannya. Oke. Jawab Mas Emi ya sampai selesai. Tapi gantian dong Oh. ya. Gantian ya. Oke, sobat, kita coba baca satu-satu. Yang merasa bernama Fuas Hasan, angkat tangan. Nggak bisa, ini bukan sekolah. Fuas Hasan itu nanya gini, Sam. Berapa batasan luasan SHGB ke SHM? Maksudnya apa? Peningkatan atau gimana? SHGB itu sertifikat hak guna bangunan, bangunan, ya. Oke, kalau SHM itu sertifikat hak milik. Yes, Oke. Jadi Bang, memang kalau untuk luasan SHGB menjadi SHM kita tidak mengatur batasannya, tetapi memang kita ada prosedur yang berbeda antara SHGB yang luasannya di bawah 600 dan sampai 600. Oke. Begitu juga untuk yang rumah toko. Kalau HGB sampai dengan 120 itu lebih simpel prosesnya, hanya tinggal diceplok cap doang dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Peningkatan hak. Peningkatan hak. Kalau untuk rumah tinggal itu kita sampai dengan batas 600, itu bisa diceplok doang. Tapi lebih dari luasan itu harus melalui proses panitia namanya. Seperti itu. Jadi prosesnya aja. Produknya SK Kepala Kantor ya? SK Kepala Kantor untuk merubah perubahan hak namanya begitu. Ya ini orang kan taunya itu peningkatan. Sebenarnya kalau di kita saya bahasanya perubahan hak, betul. Perubahan hak. Jadi meningkat itu kan bahasa awam ya, bahasa masyarakat. Di BPN itu dikenal perubahan hak. Oke Mas Fuad, semoga terjawab ya kalau Mas Fuas, semoga Fuas Bang dengan jawaban kita ya. Fuas, semoga engkau puas. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Conan the Barbarian. Itu kan film zaman dulu ya? Film dulu Bang. Oh salah. Conan Brigawa. Conan Febri. Oke. Conan Febri Gawa, panjang kali namanya. Nanyanya gini Sam, untuk membuat roya online kok nggak bisa? Bagaimana caranya? Mungkin gini Bang, ini dimaksud mungkin roya elektronik nih mungkin ya. Oh iya ya. Karena di kita kan online, sejak 2017 kan sudah ada hak tanggungan elektronik nih. Oke. Nah makanya sepertinya ini arahnya ke sana nih Bang. Nah, Jadi coba cerita memang tuh, kenapa tuh? terkait dengan roya elektronik ini hanya bisa dilakukan untuk yang hak tanggungannya elektronik Bang. Kalau yang hak tanggungannya masih yang belum elektronik ya royanya juga dilakukan dengan cara yang konvensional, tidak melalui elektronik. Mungkin itu maksudnya Bang. Dia bisa mohon sendiri atau harus lewat langsung PPAT sendiri, bisa atau sendiri, gimana? bisa diajukan sendiri Bang. Bisa diajukan sendiri. Oke, mungkin ini untuk membuat roya online kok nggak bisa? Tadi kali penjelasannya ya. Kita lihat dulu hak tanggungannya apa, gitu. Jadi kalau hak tanggunganmu itu sudah berbentuk elektronik, Febri, bisa bisa. roya elektronik. Tapi kalau masih analog, dilakukan dengan roya analog. dengan roya analog. Oke ya, clear ya. Pertanyaan nomor 3 datang dari Melvin Oloiharu, 17. Kalau HGU lahan bisa dirubah jadi hak milik nggak? Tidak bisa bro, karena HGU itu adalah hak untuk perkebunan. Oh, Ya, peruntukannya perkebunan. Peruntukan itu perkebunan. Hak milik itu pekarangan rumah tinggal. HGU itu kan mostly rata-rata apa ya, luas. Luas, Berhektar. betul. Kecuali betul. dirimu Melvin mau bikin rumah seluas 700 Dan memang dia hektar. dipakai untuk perkebunan seperti Dipakai itu ya. untuk perkebunan. Jadi HGU tidak bisa ke hak milik ya. Oke. Kalau HGB dengan HM mungkin 11-12 ya. Di luasan-luasan tertentu kan bisa melakukan perubahan. betul. Oke.
Melvin, terima kasih, semoga puas ya. Oke. Ada pertanyaan dari Mbak Desi Mayasari. Mayasari itu bukannya bos Mayasari. Bis bang. Mayasari. Mungkin ini pemiliknya. Ya, atau mungkin ini keturunan dari pemilik bos Mayasari. Kalau ruko kayak ruko gitu kan HGB, emang bisa ya diubah jadi hak milik? Bisa. Nah, itu. Tadi udah ditanya sama Fuas Hasan ya? di atas, bisa. Sarannya? Ya, jadi memang kalau untuk rumah toko bang, kita juga sudah ada peraturan menterinya mengatur itu. Rumah toko selama memang pemanfaatannya lantai 1 dipakai toko, Ruko ya, lantai 2 rumah toko dipakai untuk perumahan, untuk dipakai untuk rumah tinggal, itu bisa diajukan untuk meningkatkan hak menjadi hak milik bang. Betul. Jadi intinya aturan Bisa. kita membolehkan itu dengan syarat-syarat terpenuhi. Syarat-syaratnya bisa dicek di sini nih ya. Nanti ada aturan-aturan mengenai pemberian haknya. Datang pertanyaan berikut dari Mustafa Fahalik. Coba jelaskan cara ubah nama kelurahan pada sertifikat. Jadi ini penyesuaian ya bang? Ubah penyesuaian nama nama kelurahan mungkin karena ada pemekaran administrasi wilayah berubah, betul. kelurahan A. Itu tinggal di mana? Cakung Timur ya? Nah, Cakung Timur jadi Cakung Barat. Tapi adalah lebih parah lagi. Dulunya misalnya Jawa Barat, sekarang jadi Jakarta Timur. Betul, di Gimana perbatasan. Gimana? Itu Ini ada kayaknya juga. sama nih masalahnya Mustafa nih. Jadi memang hal ini bang terjadi kan bukan keinginan Yang bersangkutan. masyarakat nih Ya, atau ya. pemohon. Jadi Ya. memang ini bisa kita Pengembangan proses wilayah, ya. dengan tanpa biaya bang. Tanpa biaya, tetapi kita minta nanti tolong dilampirkan ada surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa memang bidang tanah si pemohon ini, masyarakat ini terletak di kelurahan mana. Seperti itu. Nama layanannya apa dong? Nama layannya perubahan wilayah bang. Ganti wilayah. kalau Produknya kita. di sertifikat di apa? Produk kita hanya pencoretan di catatan pendaftarannya Kalau saja. kelurahan diganti. Iya, diganti ya. begitu. Berarti hanya seperti itu. Di database-nya otomatis langsung berubah ya? Otomatis langsung berubah. Kita sesuaikan. Itu tanpa biaya. Kan itu kan misalnya terjadi antar provinsi juga sama. Sama. Provinsi-provinsi beda nih. Sama. Kayak tadi saya bilang kan Jawa Barat dengan DKI Jakarta. Sama bang, itu sama. Oke, bisa ya Mustafa. Jadi please datang ke kantor. Itu harus datang ya? Harus Kantor datang, ya? harus datang, karena harus dicek sama teman-teman. Bawa sertifikat dan dokumen-dokumen lainnya. Oke Mustafa, semoga puas dan semoga kamu bisa memastikan dirimu itu sebenarnya ada di Jawa Barat atau di DKI. Nomor 6. Nomor Dari Hergun 7044 nih bang. Mau tanya nih kalau sertifikat hilang bisa dicetak kembali nggak ya, bang? Bisa. Sertifikat hilang itu sebelum dicetak itu ada proses dulu. Proses penggantian. Kalau cuma cetak aja semua pun bisa dicetak, fotokopi juga bisa. Tapi prosesnya yang penting, bukan bisa dicetak. Kalau hilang karena apa? Karena penggantian karena hilang ya. Kan kalau penggantian sertifikat itu kan ada karena rusak ya saya Karena rusak atau belangko lama betul. ya. Rata-rata seperti itu, 3 penyebab itu, rusak, hilang, belangko lama. Nah kalau yang ini kan Hergun nanya hilang ya. Nah hilang itu kan berarti nanti kamu harus harus menyiapkan surat keterangan hilang dari polisi. Terus pengumuman. Sebulan ya? 1 bulan. Sebulan pengumuman. Setelah tidak ada komplain apapun dari siapapun, baru proses itu dapat dilakukan. Nah, dengan kamu disumpah. Ya. Sumpahin apa? Sumpahin. Sumpah. Meyakinkan bahwa memang itu benar hilang kan ya bang gitu. Disumpah bahwa betul-betul hilang dan dia menandatangani pernyataan bahwa itu memang hilang. Betul. Nah, baru kemudian prosesnya akan diterbitkan sertifikat penggantinya. Yang namanya sertifikat pengganti. Sertifikat pengganti lebih baru, tapi dengan data-data yang sama. Betul. Dengan buku tanah. Kan sertifikat itu Hergun dan teman-teman netizen tahu ya, itu kan kembarannya buku tanah. Salinan buku tanah. Salinannya buku tanah. Jadi barang yang sama, satu dipegang oleh masyarakat pemegang hak itu namanya sertifikat. Di kantor kita itu namanya buku tanah. Ya. Jadi ini memuat informasi yang sama bang? Sama harus. Kalau nggak sama kan nggak nyambung nanti. Untuk proses berikutnya. Oke Hergun, semoga terpuaskan. Selanjutnya bang dari Shinobi Turtle ya 398. Ini YouTube nanyanya apa? Permisi Min. Mas, sama-sama, permisi, monggo, silakan. Permisi. Izin bertanya, dapatkah kita masyarakat sipil untuk mengecek girik tanah di kantor BPN? Untuk kita di kantor pertanahan banyak banget pertanyaan orang datang bawa girik gitu. Gimana bang? Mengecek girik kan bukan produk BPN Pak. BPN itu kepanjangannya Badan Pertanahan Nasional. Itu tidak pernah memproduksi yang namanya girik. Girik itu produknya dokumen tua itu untuk pajak itu kan. Nah, pajak kan berarti ya teman yang lain lah di kementerian yang lain kan, kemudian memproduksi itu. Cuma memang girik ini
sering menjadi bagian dari alas hak yang dilampirkan yang oleh pemohon. dilampirkan oleh pemohon, antara lain memperkuat posisinya di mana, letaknya di mana, luasnya di mana. Cuma BPN itu bukan produsen giri. Jadi kita informasi terkait gini nggak ada di kita ya Bang? Nggak ada, biasanya sih Kantor kelurahan. kelurahan. Mas apa tadi yang nanya itu? Shinobi Turtle. Iya. 3998 nomor telepon kali itu. Oke. Oke, begitu ya Mas Shinobi ya. Jadi ke kelurahan. Kemudian datang pertanyaan dari warung makan Brebes. Ini orang warung makan aja nanya pertanyaan. Bapak, ya Ibu, mohon arahan, apakah surat tanah, SPPT, PBB doang Itu aman. Oh, pajak kan ya? PBB itu kan untuk pembayaran pajak ya Bang Pajak, ya? sama kayak gini Ya. gitu, tapi lebih Sama giri. Lebih kekinian ini lah. bukti bayar pajaknya aja. Nah, sedangkan kalau kita bicara masalah sertifikat itu kan merupakan bukti kepemilikan ya Bang, yang punya nilai hukum ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah surat tanah SPT PBB itu cukup aman? Tidak cukup aman Bang. Ya. Jadi seharusnya SPT PBB itu dilengkapi dengan persyaratan lainnya, diajukan sertifikatnya. Supaya datanya terrecord juga di BPN sehingga dapat kita ikut mengamankan juga Bang. Begitu. Jadi kalau pajak itu memang kewajiban. Betul. Kalau siapapun warga negara kan punya sebidang tanah, bangunan, ya dia ada kewajiban membayar pajak. Iya, betul. Tapi kalau bicara soal aspek keamanan administrasi pertanahan itu ranah yang harus ditambahkan daripada sekedar kewajiban pajak. Karena kalau kita bicara mendaftarkan bukti tanah, kepemilikan tanah ya sertifikat, satunya sertifikat. sertifikat. Tidak ada yang lain. Ya, Gitu, jadi soal aman dan tidak aman itu kamu sebaiknya lebih lengkap. ya, Kalian sebenarnya lebih lengkap. bukti kepemilikannya. Ada pajak, ada bukti kepemilikan. Sertifikat itu yang paling terkuat dan teryakinkan lah ya. Yakinkan salah satunya Bang. Salah satunya. Betul. Oke, datang pertanyaan berikutnya dari Pugo Ristiawan. Bertanya, selamat malam. Mau tanya sertifikat tanah hak milik terbaru, benarkah cuma 1 lembar halaman? Benar, Bukan Bang. seperti buku lagi ya? Benar. Wah, ini update ini. Benar. Update ini. Mesti dia sering nonton ya. Sering nonton Pak AHY mana-mana. Menyerahkan. Iya. Kok udah nggak hijau gitu Udah kan. hijau, udah elektronik. Kalau sekarang maksudnya coklat apa? kan gitu Coklat, ya. Jadi memang Bang sekarang Kementerian ATR sudah coba mengikuti perkembangan zaman ya. Kita sudah layanan kita elektronik, kemudian juga kita sudah menyesuaikan bentuk sertifikatnya sekarang dari dulu yang warna hijau berlembar-lembar, sekarang kita 1 lembar. lebih sederhanakan 1 lembar, tetapi tetap 1 lembar ini juga memiliki apa ya Bang, security lah, tingkat keamanan yang itu saya mau mewakili tidak kalah. Pugo Ristiawan tuh. Siap. Mau wakili 1 lembar kan katanya lebih aman. Iya. Emang 1 lembar itu berisi informasi apa? Berlembar-lembar masa lebih aman 1 lembar? Jadi memang yang kita tampilkan di sertifikat 1 lembar yang sekarang adalah riwayat data terakhirnya Bang, di awal dan terakhir. Jadi nanti di 1 lembar itu kita hanya bisa lihat perolehan awalnya dari mana, kemudian riwayat terakhirnya apa ya? gitu. Tetapi nanti jika diperlukan kita bisa minta nih Bang, salinan yang komplitnya itu salinan buku tanah. Salinan riwayat komplitnya. Iya, Oke. itu kita simpan semua. Pakai barcode? Pakai barcode. Nah, kalau di barcode harus pakai Di aplikasi barcode, tertentu atau gimana? kita bisa nanti lihat datanya seperti apa, tetapi satu-satunya yang bisa baca itu adalah aplikasi Sentuh Tanahku Bang. Sentuh Tanahku dapatkan di Sentuh Tanahku. sini nih. Bisa di Play Nih, Store, download, bisa Play Store ya. Sentuh Tanahku itu aplikasi resmi yang dikeluarkan aplikasi resmi oleh Kementerian Kementerian BPN. untuk menjaga otentifikasi informasi, pelacakan berkas, dan jika ada produk yang memang teman-teman ingin tahu apakah betul dikeluarkan oleh Kementerian BPN. Dan manfaatnya banyak banget ya kalau teman-teman sudah install Sentuh Tanahku, kemudian sertifikatnya udah elektronik. Kemudian nanti nih Bang, yang manfaat yang bisa kita rasakan banget nih, kalau misalnya nanti ada blokir oleh seseorang, nanti Abang akan dapat notif gitu. Oh. Begitu keuntungannya. Oh, langsung di aplikasi saya langsung itu. dari aplikasi, sehingga Abang bisa konfirmasi ke kantor pertanahan. Wow. Siapa nih yang blokir seperti Ini, itu. itulah kalau Itu kemajuan keuntungannya, teknologi sekarang ya. Betul. Mudah-mudahan Pugo Ristiawan puas dengan jawaban ini. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari bacanya apa itu? Ini sama ya Bang ya. Mau tanya ta- apakah benar sertifikat rumah zaman sekarang hanya selembar seperti itu ya? Apa nggak takut kena hack? Nah itu datanya? jawab yang bagian kena takut hack. Ya, itu. kalau hack ini Bang tentunya sebelum penerapan kita juga sudah mengantisipasi segala kemungkinan. Ada trial and error Ada juga trial and error, dong. Kemudian ya kan? dari sisi security juga teman-teman kita di Pusdatin Bang tentunya sudah mempertimbangkan Pusat Data dan Informasi Pusat ya? Data dan Informasi ATR BPN itu sudah menggunakan teknologi terkini yang mungkin bisa menjaga meminimalisir untuk
tangan hack ini. Jadi Sama satu lagi mungkin, karena hack itu bukan, kan ingat nggak dulu zaman dulu itu ada siaran Bang Napi itu. Oke. Kejahatan terjadi Bukan hanya karena ada kemauan, Tetapi juga karena ada kesempatan. Iya. Lah kalau akunmu dikasih sama orang lain, Betul. akunmu tuh bebas diakses sama orang lain yang tadi itu, ya pasti kena hack itu. Mulai dari mana-mana. Makanya pastikan kalau sudah berbau elektronik, akunnya disimpan kayak pin ATM lah, atau pin mobile banking yang dikasih. Yang kita jaga ya, kita nggak sebar kemana-mana kan. Kan kalau Semi udah bertahan dengan sistem bagus, yang orangnya sendiri nyebar-nyebar kemana-mana ya. Iya. Jebol juga. sistemnya. Minimal punya dia. Oke. Kalau yang lain kan enggak. Gitu. Jadi hati-hati ya. Tidak takut lah Pak kena hack. Cuma kan kita tidak boleh takut terus, harus berusaha supaya mempertahankan sistem security dengan baik. Yes. Oke, Cisli, thank you. Nurul Gusti bertanya, elektronik sertifikat boleh dilaminating? Nggak boleh nggak sih laminating ya? Gue sampai sekarang aja KTP itu gue bertanya, bisa nggak dilaminating? Kira-kira sertifikat elektronik bisa nggak? Kalau dari sisi keamanan, yang penting kan kita bedanya sertifikat L itu kan ada barcode, Bang. Barcode itu bisa di-scan apa enggak? Maksud saya selama mungkin proses laminatingnya nggak yang ngepres banget dan tidak merusak barcode, silakan saja. Yang penting nanti dites barcode-nya bisa kebaca apa enggak. Atau gini deh, kita sarankan aja, aslinya nggak usah dilaminating, fotokopinya dibalik. Karena kan kalau kita udah bicara elektronik, niat banget mau laminating tuh. kalau kita bicara elektronik kan yang penting kan sudah data yang ada di pangkalan data kita, bukan yang di hasil cetakannya. Itulah kenapa Bang sertifikat elektronik itu kita bilang salinan resmi yang kita berikan, Bang. Karena kita tetap jaga yang data elektroniknya. Oke, Nurul, jadi boleh. Cuma tadi Pak Sam bilang jaga barcode-nya ya. Kalau rusak, ya itu takutnya tidak bisa di-scan. Nanti kamu marah-marah. Oleh aplikasi untuk aku ya, Bang. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Sami Ardian. Bukan, Bang. Ini Ardian Nugroho. Apa sertifikat lama bisa dirubah menjadi elektronik? Ini apa namanya itu istilahnya? Alimedia ya? Alimedia, kita kenalnya Alimedia. Alimedia itu lama didaftar dari yang analog yang berlembar-lembar warna hijau itu menjadi sertifikat yang satu lembar, Bang. Prosesnya gimana tuh? Itu kita kenal tadi namanya Alimedia, Bang. Jadi tinggal datang, masyarakat daftar, bawa sertifikat analognya yang warna hijau itu ke kantor pertanahan, nanti diajukan untuk minta Alimedia, nah nanti akan dicetakkan sertifikat elektronik yang satu lembar. Tetapi yang sertifikat hijau akan ditarik ke kantor pertanahan, Bang. Dijadikan warka untuk disimpan di kantor pertanahan. Oke, catat itu penting ya. Itu penting. Penting, karena kalau sudah dialimediakan, jangan sertifikat elektriknya dibawa, sertifikat juga dibawa pulang. Nggak boleh, itu nggak boleh. Boleh ya. Jadi kita tukar. Ditukar. Prosesnya lama nggak itu? Nggak lama, Bang. Berapa? Kalau bisa ditunggu. Bisa ditunggu. Keren nggak? Bisa ditunggu. Bukan hanya junk food yang bisa ditunggu, Bro. Kita juga bisa ditunggu Alimedia. Bisa ditunggu. Oke, terima kasih Mas Ardian Nugraha, kemudian Mbak Diah Kunti. Jangan diturusin ya, Mbak Kunti aja. Kalau diturusin jadi horor nih. Penerapan sertifikat tanah apakah akan mempercepat proses pembuatan? Kalau menurut saya ya. Berarti ini yang ditanyain prosesnya. Proses sertifikat elektroniknya. Penerapan sertifikat tanah akan mempercepat proses pembuatan. Iya. Oke. Kalau pembuatan sih ya sama ya, ada prosesnya SOP-nya sama. kan, ada SOP ya. Kalau dia ada pemberian pertama kali, ada proses pengumuman, ada proses panitia, segala macam. Tetapi mungkin setelah terbit elektroniknya kali, Bang. Nah, itu namanya, kan nanti setelah di bagian akhir itu akan terbit sertifikat elektronik. Ya, outputnya. Database-nya itu kan menjadi electronic base. Nah, kamu nanti akan bikin layanan-layanan berikutnya mungkin yang sifatnya derivatif tuh. Kayak jual beli kan ya? Jual beli, peralihan karena jual beli, royal. Nah, itu lebih cepat karena datanya sudah klik gitu, buku tanah SU-nya. Dan ke depan kayaknya nggak perlu datang ke kantor pertanahan lagi deh, Bang. Dari kamar aja begini. Online, gitu. elektronik bisa dapat produk outputnya. Yang penting pastikan saldo mobile banking cukup, betul. Karena kalau pas bayar, maaf, di reject, ditolak karena nggak ada pulsa. Tapi itu untuk bayar PNBP kan, Bang. PNBP. Jadi PNBP penerimaan negara bukan pajak, bukan pajak. Yang resmi memang langsung masuk ke kas negara. Ya, kita cashless. Seluruh kantor BPN sekarang cashless. You bayar langsung ke bank. Oke, terakhir ya, benar nih? Terakhir, Bang. Terakhir. Sini. Tuwe 207. Bagaimana cara buat sertifikat elektronik gimana ya? Nah, Bang. Gimana tuh? Gimana caranya bikinnya? Oke, teman-teman, Tuwe 207. Jadi untuk persyaratannya sama ya, sama dengan sertifikat sebelumnya yang analog sama aja, tapi memang
nanti outputnya akan diberikan kepada pemohon itu, kepada masyarakat adalah sertifikat yang bentuknya 1 lembar, bukan yang hijau lagi, tapi semua persyaratannya sama, Bang. Itu nanti bisa dilihat di aturan kita lah terkait dengan jenis layanan yang dimohon dan persyaratannya. Seperti itu, Bang. Ya memang Mas Tue, nggak enak banget sih. Jadi gini bro Tue ya, jadi namanya bikin jadi sertifikat elektronik itu pasti sebagian besar prosesnya elektronik base. Nah elektronik base itu kan biasanya tidak kasat mata, itu berjalan di dalam sistem. Nanti teman-teman tinggal lihat sudah jadi barangnya. Tapi proses untuk memastikan objek tanah itu subjeknya, posisi luas dan lain sebagainya itu memang tetap akan ada proses itu ke lapangan. Tapi proses pembuatan sertifikat elektronik ini sampai ke outputnya elektronik. Nah, itu elektronik. Tapi SOP untuk mengurus pendaftaran tanah itu tetap berlaku sebagaimana yang kita ketahui selama ini dalam proses pendaftaran tanah. Jadi mana lagi, Bang? Sudah selesai. Cukup. Waduh. Jadi teman-teman netizen yang kita banggakan, kita cintai, kita hormati, dan kita puja dan puji. Sayangi juga dong. Kita sayangi juga, Bang. Kita sayangi, bener. Ini bakal jadi sobat-sobat kita nanti ke depannya nih, Bang. Ya, karena banyak nanti kan kita bacain semua. Kita jawab semua. Seperti itu. Jangan sungkan, jangan malu, jangan ragu untuk bertanya ke kita di program Samson, Semi, dan Harrison. Kita akan berusaha menjawab sedetil mungkin, seenak mungkin, segaya mungkin ya. Tapi yang jelas kita mungkin nggak perlu nyebutin peraturan nomor berapa ya, Bang ya. Peraturan mau tinggal dicari. Baca di sini ntar. Nanti akan ditampilkan oleh teman-teman nih. Kasih alamat yang mana bisa diakses seluruh aturan mengenai Kementerian Antar BPN. Oke. Mudah-mudahan teman-teman semua puas. Teman-teman semua. Kan ini namanya Samson. Kita gak nyanyi. Aku yang lemah tanpa. Samson itu coy. Tak akan sambung terganti semua kisah yang telah terjadi. Apaan? Udah. Kita latihan dulu. Semi, Harrison, Samson. Sampai ketemu lagi. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.